relis cerita Panji yang ada di Pendopo Teras 2 Candi Penataran. Jadi aslinya ada di Pendopo Teras 2 Candi Penataran. Ini hanya sebagian dari satu subkisah Panji. Nah, subkisah Panji ini sebenarnya punya judul, ya. Judulnya adalah Jaruman Atat, ya. Jaruman Atat dari relief cerita Panji yang ada di Pendopo Teras 2 Candi Penataran. Jadi aslinya ada di Pendopo Teras 2 Candi Penataran. Ini hanya sebagian dari satu subkisah Panji. Nah, subkisah Panji ini sebenarnya punya judul, ya. Judulnya adalah Jaruman Atat, ya. Jaruman. Tokoh sentralnya adalah burung. Ini burung. Iya. Ini burungnya, juga burungnya nih, sedang terbang. Nah, inilah Nah, yang kakak tua ya? nanti kita bicarakan. Ini burung inilah yang disebut dengan Jaruman Atat. Nah, atat itu artinya burung. Nah, jaruman ini sebutan untuk burung ini, ya. Disebut dengan jaruman karena kata jaruman itu sebenarnya bukan bisa, kalau kita kenal kata jarum sekarang kan sesuatu yang lancip, ya. Memang pohon binatang ini punya paruh lancip jenis perot, jadi paruh lengkung, ya, perot lancip. Jadi ini paruh kategori perot. Nah, ini kelihatan di sini. Iya. Ini perot juga. Nah, ini, dan dia kayak kakak tua, betul. Bedet yang berjambul, ya, berjambul. Nah, bagian selatan sekitar Gunung Kapur, ya, sekitar Gunung Kapur. Karena ini dipahatkan di Blitar, sangat mungkin burung ini itu endemik untuk daerah Blitar. Nah, ini burung apa, gitu ya? Bapak Ibu bisa lihat, ya. Terutama yang di sini. Burung ini sedang terbang. Bawa sesuatu. Di atas perairan. Mestinya kalau detail, ya, di aslinya di sini ada perahu-perahu. Ya, ada perahu, ada ikan yang dilengkapi dengan kumis, Sungut. ya. Nah, itu jadi semacam Lele. iwak jendil atau kayak iwak lele gitu, Iya. besar. Tapi di sini nggak dipahatkan karena ini ikan. Tapi yang menarik perhatian kita bahwa burung ini sedang terbang melintasi satu perairan. Nah, ini ada seberang satu, ini seberang yang lain, ya. Iya. Nah, kelihatan ini adalah tanaman pandan air, ya, pandan landung, ya, pandan air, pandan duri yang biasa dipakai untuk tikar pandan ini yang ada di tepian sungai ini, di tepian air itu luas. Dugaan saya ini bukan air laut, tapi ini air sungai, ya, air sungai. Mungkin yang digambarkan adalah berantas, karena relief ini dipahatkan di Candi Penataran. Ada sungai besar, kalau di ini kayak laut, ya, karena itu kalau di Kalimantan itu menggigit sesuatu. Nah, yang digigit itu apa? Yang digigit itu ini, ya, ini yang dibawa oleh Panji. Ini Panji, ya, Panji. Jadi Panji ini membawa Nawolo, membawa surat, ya, yang ditulis di atas daun tal, rontal, ya. Surat ini dikirimkan kepada kekasihnya, yaitu Sekartaji. Ini Sekartaji. Jadi ketika itu Panji sedang terpisah dengan kekasihnya karena sedang menjalani pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau di relief sebelumnya itu masih ada relief sebelumnya sebenarnya. Itu kelihatan banget Panji itu sedang mengenakan kayak sorban itu. Ini menjadi petunjuk bahwa ketika itu Panji menjadi murid, menjadi siswa, menjadi sisya. Kalau istilah kunonya sisya. Dan dia belajar kepada seorang resi yang ada di seberang sungai. Sementara kekasihnya di seberang yang lain. Nah, disebut dengan Loro Wuyung. Loro kangen. Karena ditinggal oleh suaminya agak lama gitu, kekasihnya lama, akhirnya jatuh sakit. Sebenarnya sakitnya itu sakit rindu. Karena itu obatnya tidak perlu ke apotek belinya. Cukup nulis surat cinta. Nah, ini. Nah, jadi kisah ini menggambarkan tentang surat cinta Panji kepada sang kekasih. Nah, dengan Jaruman Atat itu sebagai mediatornya. Nah, ini menarik. Nah, inilah gambaran tentang Sekartaji. Sekartaji itu gini, ya. Jadi dia rambutnya digere gini, ya, gere. Coba Tapi lihat. nggak gemuk, ya. Tangannya tuh bagus, Gandewa Pinentang. Jadi Gandewa
bertentangan ini terus rambutnya panjang ngandan-ngandan ya ngandan-ngandan Di Jadi ekor kuda bergelombang. itu ya Pak ya? Enggak, ini digere ya digere gitu ya. Nah ini para Abdi penggiringnya ya. dalamnya. Sayang sekali tidak semuanya digambarkan di sini ya. Nah ini jadi ini menggambarkan tentang Panji dan Leluhur. Ini masih sebenarnya ada beberapa panel ya dalam kisah ini, tapi ini hanya diambil satu saja. Nah kita geser ini agak berbeda. Perempuan ini perempuan ya, ini juga perempuan. Ini pakai keben ya. Pakai Ya, keben, anting ya. itu Pak ya? Ya anting-anting. Suweng. Dan yang menarik perhatian kita itu apa? Saya kemarin mau nulis tentang ancient songkok gitu ya. Songkok itu kopiah. Ya, kopiah. Jadi kopiah semacam ini kalau sekarang yang cenderung pakai kopiah ini kan laki-laki ya. Tapi sebenarnya di kegiatan tokoh-tokoh religius yang lain, kopiah gitu di Eropa dan sebagainya para rohanian perempuan itu di Kristiani itu justru pakai laki-laki perempuan bukan laki-laki. Nah, jadi saya semacam ini perempuan yang mengenakan semacam ini tidak hanya kita dapati di Penataran, bisa di Sukoh kami menemukan juga. Nampaknya ini salah satu aksesoris, salah satu kelengkapan penampilan pada diri wanita pada masa Majapahit gitu ya. Pada masa Majapahit. Nah, ini salah satu di antaranya adalah Panji ya, Sekartaji ya, Sekartaji gitu. Nah ini rohaniawan ya, ini kelihatan pakai jaka mahkota ini. Nah jadi sedang duduk ya, diterima oleh seorang perempuan ya, ini pimpinan asrama tapi seorang perempuan gitu. Nah ini ada gambaran di sini. Nah ini juga coba kita lihat di sini ada orang sedang memikul tua itu ya. Jadi ini pakai ongkek ya, kalau di Tuban namanya ongkek itu ya, pikul ongkek. Dan ini buah-buah ini Lontar. Pohon aren ya. Bahkan kalau di lokasi ya, di candi aslinya di sini ada bumbungnya. Ini memperlihatkan kepada kita ini dideres gitu ya.